mengawali kajian pada hari ini, saya memulai dengan sebuah sabda Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah meminta kita untuk memilih. Pertama, jika kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka lebih baik diam. Jadi pilihannya dua, berkata yang baik, dan yang kedua adalah diam. Mari kita coba merenung, lebih mudah berkata yang baik atau diam. Mungkin di antara kita mengatakan lebih mudah berkata baik dan lebih sulit diam. Atau sebaliknya di antara kita ada yang lebih sulit berkata yang baik dan lebih mudah diam. Suatu hari kita punya anak kelas 2 SMP. Kebetulan dia baru belajar naik sepeda motor. Lalu suatu hari dia ngomong, "Ma, aku pinjamnya sepeda motornya," tanpa menunggu jawaban ya atau tidak langsung. Lah, baru saja yang namanya setengah jam, anak itu kembali ke rumah dengan menuntun sepedanya. Lalu ada beberapa bagian tubuh anak ini lecet. Saat itu saya bertanya, kita cenderung diam dan segera menolong anak kita, atau kita cereweti anak kita dan menambah penderitaan anak kita? Mari kita rasakan. Oke, semoga kita diem melayani anak kita, membantu anak kita, bukan kita yang tidak mampu mengontrol akhirnya mengomeli anak kita. Nah, kali ini kajian ini saya akan memberikan 3 tips bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak secara baik dan sempurna. Pertama, suatu hari kita melihat anak kita menonton televisi, padahal adzan sudah berkumandang. Kita katakan, "Nah, adzan sudah berkumandang." Jawaban anak kita, "Ya Ma, ya, kita tunggu." Kemudian nggak beranjak, "Nah, waktunya sholat, adzan sudah berkumandang. Sebentar Ma." Begitu. Sebentar, tapi 3 menit belum beranjak. Biasanya yang ketiga ini volume naik atau volume turun. Biasanya volume naik. "Nah, cepat ke masjid." Dan anak itu akhirnya berdiri, lari ke kamar mandi, ambil air wudhu dan segera ke masjid. Pertanyaan saya, anak kita itu segera ke masjid untuk sholat itu karena sadar waktunya sholat atau karena takut auman harimau? Seringkali loh kita ini menggunakan jalan-jalan pintas dengan berteriak, memukul, dengan harapan bahwa anak lebih mudah dilakukan itu. Tapi pertanyaannya, ketika anak kita nanti sudah kuliah, apakah harimau ini masih bisa berteriak kepada anak atau belum? Atau tidak lagi? Tentu jawabannya tidak. Dan anak pun juga tidak sadar tetapi takut dengan kita. Lalu bagaimana kalau memang terpaksa 1 kali, 2 kali, 3 kali anak masih menonton TV, padahal kita sudah ingatkan caranya adalah datangi televisi, kemudian matikan televisi dan omongkan, "Mohon maaf, televisinya saya matikan." Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita tegur anak kita 1 kali belum beranjak, 2 kali belum beranjak, 3 kali belum beranjak? Maka caranya adalah datangi anak itu, kemudian matikan televisinya dan katakan, "Mohon maaf, televisinya saya matikan dan sekarang waktunya ke masjid." Apa teknik yang pertama ini kata kuncinya? Hindari berteriak. Karena teriak itu akan
akan mengurangi bonding atau kelekatan orang tua kepada anaknya jika itu dilakukan selalu, sering, selalu, dan sering. Jadi teknik yang pertama, hindari yang berteriak. Terus yang kedua, teknik di dalam kita berkomunikasi dengan anak yang baik adalah lebih banyak mendengar daripada ngomong. Karena sebenarnya bentuk perhatian kita kepada anak tidak selalu sifatnya materi, tapi kesiapan waktu kita untuk mendengar anak. Suatu hari kita punya anak putri, kelas 6 SD. Dia curhat kepada mamanya, Ma, aku tuh Ma, kalau berpapasan dengan Faisal itu hatiku tuh kok makser gitu, gimana sih Ma? Lalu mamanya ngomong, hah? Anak kecil aja kok makser begitu. Belum waktunya kamu. Kalau kita merespon seperti ini, apa yang terjadi pada anak itu? Saya yakin anak itu tidak akan pernah mau curhat kepada mamanya. Kenapa? Karena dia merasa mamanya tidak cukup bijak dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh anak. Alangkah indahnya kita tanya, oh iya Mbak, apa sih yang kamu maksudkan dengan makser itu? Kok mama kurang paham? Oh mama nggak pahami makser aja. Betul, mama nggak paham. Gini Ma, saya itu kalau berpapasan dengan Faisal kok salah tingkah. Oh, makser yang kamu maksudkan adalah salah tingkah. Apa dampaknya ketika seorang anak kita dengarkan apa yang mereka sampaikan? Tentu mereka merasa dihormati. Saya masih ingat suatu hari ada seorang guru kelas 5 SD. Dia bercerita tentang penggembala yang berteriak-teriak serigala-serigala sampai 3 hari itu untuk berbohong. Hari yang keempatnya dia berteriaklah, serigalanya betul-betul hadir dan dia berteriak. Tidak ada orang kampung pun yang membantu penggembala ini. Guru ini bercerita sampai akhir, lalu dia bertanya, anak-anak semuanya, setelah anak-anakku semuanya mendengar cerita dari ustazah tentang penggembala dan serigala tadi, apa perasaan anak-anakku semua? Ada seorang anak yang menjawab, saya puas ustazah. Semua teman-temannya tertawa, mengejek jawaban ini. Hanya satu orang ustazah yang dia itu telaten untuk mendengar. Nah, kok ustazah tertarik? Apa sih yang kamu maksudkan dengan puas itu? Ya saya puas karena pengembala yang sudah berbohong itu mendapatkan karmanya. Oh, kamu puas karena pengembala itu mendapatkan karmanya. Apa yang dimaksud dengan karma itu? Yang dimaksud adalah dia berbohong, karmanya jelek. Dombanya dimakan. Tetapi jika dia itu tidak berbohong, mungkin dia tidak akan mendapatkan karma yang jelek. Mari kita lihat. Guru ini begitu telatennya mendengar dan anak merasa diperhatikan dan hasilnya anak itu bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga adalah ayo kita seimbangkan antara teguran dan penghargaan. Jangan sampai kita lebih sering menegur tapi jarang menghargai. Teguran dan penghargaan itu ibarat yaitu surga dan neraka. Kalimat an-nar, kalimat al-jannah di dalam Al-Quran itu seimbang jumlahnya. Maka seharusnya teguran kita dan penghargaan kita kepada anak harus seimbang. Pandai menegur, seharusnya juga kita pandai untuk memuji. Mari kita coba di bulan suci Ramadan 3 teknik ini. Pertama, hindari berteriak. Yang kedua adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan tentu yang ketiga adalah seimbangkan antara penghargaan